Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara renungan masa Prapaskah tahun 2026. Puji syukur bahwa pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang kelima dalam masa pantang dan puasa. Tema pada hari ini adalah kepekaan terhadap suara roh. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan, kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan yang Maha Kasih, bersyukur bahwa kami pada saat ini boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, isilah dengan hikmat firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Tema renungan hari ini, kepekaan terhadap suara roh. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Roma pasal 8 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dalam renungan pada hari keempat, kita telah belajar menyadari bahwa kita tak akan pernah bisa mengerti secara utuh keberadaan Tuhan. Dia adalah misteri yang tak akan pernah bisa kita kuasai. Namun demikian, kita tetap dipanggil untuk mengenal suaranya dengan melatih kepekaan. Hari ini kita akan belajar pentingnya peka terhadap bisikan dan karya roh. Roma pasal 8 ayat 14 mengingatkan kita bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Menjadi anak Allah berarti hidup tidak hanya berdasarkan keinginan dan logika kita, tetapi hidup dipimpin oleh Roh yang tinggal di dalam kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mendengarkan suara Roh ini? Apakah kita peka terhadap arahannya? Suara Roh Kudus bisa dalam banyak bentuk. Bisa saja dengan cara yang halus, penuh kedamaian, atau bisa juga dalam bentuk sesuatu yang membuat kita gelisah ketika kita hendak melangkah ke arah yang salah. Untuk dapat mendengarkan suara bisikan dan tuntunan Roh Kudus, tidak jarang dibutuhkan kesediaan berhenti sejenak, membuka hati kita, dan mendengarkan suara lembut yang berbisik kepada kita. Karena itu, kepekaan terhadap suara roh bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kepekaan terhadap suara Roh Kudus adalah proses yang memerlukan hati yang rela untuk tunduk dan taat. Roh Kudus kerap kali tidak berbicara melalui suara keras atau tanda yang spektakuler saja, tetapi bisa juga dalam kedamaian hati kita. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk mendengarnya, tetapi kita bisa menciptakan ruang dalam hidup kita untuk lebih peka terhadapnya melalui doa, perenungan, dan keheningan. Dalam hidup sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada suatu kali, kepada kita disodorkan uang yang cukup banyak, yang pada saat itu kita memang sedang membutuhkan uang, dan kita juga berdoa agar Tuhan buka jalan. Bisa saja kita berpikir bahwa ini adalah jawaban Tuhan,
Namun ketika kita tahu bahwa uang yang disodorkan itu dengan imbalan merubah laporan keuangan perusahaan agar tidak kena pajak terlalu besar, kita menjadi bimbang apakah mengambil uang tersebut ataukah menolaknya. Dalam kegelisahan inilah bisa saja Roh Tuhan sedang menyapa kita. Momen seperti ini bisa saja menjadi kesempatan kita untuk melatih kepekaan, mendengarkan suara Roh, dan bukan keinginan kita semata. Tuhan mengingatkan kita melalui surat Paulus ini bahwa kita adalah anak Allah. Karena itu, hidup kita berada dalam tuntunan dan bisikan Allah melalui Roh Kudus. Bisa saja tuntunan Tuhan terasa berat dan membawa kita keluar dari zona nyaman. Namun, kita harus lebih taat mendengarkan suara tuntunan Roh Kudus. Dalam ketaatan kepada tuntunan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk meninggalkan kehidupan lama, dan kita semakin menghidupi identitas kita sebagai anak Allah. Suara Roh Kudus bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dipatuhi. Karena itu, taatlah pada tuntunan Roh Kudus. Amin. Sebagai pertanyaan refleksi, apakah saya cukup peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup saya? Dan siapkah saya untuk taat, meski itu bertentangan dengan keinginan pribadi saya? Sebagai komitmen kita, ambillah satu komitmen, memilih untuk mentaati perintah Tuhan yang kita dapatkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa penutup. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berikanlah kepada kami kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk setia belajar mengenal kehendak-Mu dan melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Selamat menjalankan pantang dan puasa 35 hari ke depan. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan Yesus memberkati kita.